어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Ilahi dengan NIM 2121050. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi dan ajaran tasawuf Rabi'ah Al-Adawiyah. Selanjutnya kita masuk ke biografi Rabi'ah Al-Adawiyah. Yang pertama, pada masa kelahirannya. Nama lengkapnya adalah Rabi'ah binti Ismail Al-Adawiyah Al-Basiriyah. Dilahirkan di kota Basrah, Irak sekitaran abad ke-8 tahun 713 sampai 717 Masehi dan wafat pada tahun 185 Hijriah atau 801 Masehi di suatu perkampungan di dekat kota Basrah, Irak. Ia terlahir dari keluarga yang sangat miskin dan merupakan anak keempat dari 4 bersaudara. Ayahnya bernama Ismail. Selanjutnya, kondisi hidup dengan kemiskinan membuat Ismail dan istrinya selalu berdoa memohon dikaruniai anak laki-laki yang ia harapkan dapat membantu mengurangi penderitaan yang dialami. Tetapi Allah berkehendak lain. Manusia boleh berusaha, tapi Allah lah yang menentukan segalanya. Anak keempat pun lahir perempuan, maka pupuslah harapan Ismail dan istrinya. Kemiskinan benar-benar menyelimuti dan menyambut kelahiran Rabi'ah. Beberapa hari setelah kelahiran Rabi'ah, Ismail bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam mimpinya, Nabi berkata kepada Ismail agar jangan bersedih karena Rabi'ah akan menjadi seorang wanita yang mulia sehingga banyak orang yang akan mengharapkan syafaat darinya. Selanjutnya, keadaan Rabi'ah menjadi yatim piatu. Sejak kecil, Rabi'ah sudah dikenal sebagai anak yang cerdas dan taat beragama. Beberapa tahun kemudian, ayahnya Ismail meninggal dunia dan kemudian disusul oleh ibunya. Sehingga Rabi'ah dan ketiga saudara perempuannya menjadi anak yatim piatu. Ayah dan ibunya hanya meninggalkan harta berupa sebuah perahu yang kemudian digunakan Rabi'ah untuk mencari nafkah. Rabi'ah bekerja sebagai penarik perahu yang menyeberangkan orang dari tepi sungai Dajlah ke tepi sungai yang lain. Sementara ketiga saudara perempuannya bekerja di rumah, menenun kain atau memintal benang. Selanjutnya, kondisi Rabi'ah menjadi hamba sahaya. Ketika kota Basrah dilanda berbagai bencana alam dan kekeringan akibat kemarau panjang, Rabi'ah dan ketiga saudara perempuannya memutuskan untuk berkelana ke berbagai daerah untuk bertahan hidup. Dalam pengembaraannya, Rabi'ah terpisah dengan ketiga saudara perempuannya sehingga ia hidup seorang diri. Pada saat itulah Rabi'ah diculik oleh sekelompok penyamun, kemudian dijual seharga 6 dirham kepada seorang pedagang. Pedagang yang beli Rabi'ah itu memperlakukannya dengan kejam sehingga Rabi'ah harus selalu bekerja keras sepanjang harinya. Pada suatu malam, Rabi'ah bermunajat kepada Allah. Jika ia dapat bebas dari perbudakan, maka ia tak akan berhenti sedikit pun untuk beribadah. Doa Rabi'ah, "Ya Allah, Engkau tahu bahwa hasrat hatiku adalah dapat mematuhi perintahmu dan mengabdi kepadamu, tetapi Engkau telah menyerahkan diriku di bawah kekuasaan hambamu." Ketika Rabi'ah sedang berdoa dan melakukan sholat malam, pada saat itu majikannya itu terjaga dari tidurnya dan melihat Rabi'ah sedang berdoa, dan ia dikejutkan oleh sebuah lentera yang bergantung di atas kepala Rabi'ah tanpa ada sehelai tali pun. Cahaya tersebut bagaikan lentera yang menyinari seluruh ruangan tersebut. Melihat peristiwa yang tidak biasa yang terjadi pada Rabi'ah, pedagang itu menjadi ketakutan dan keesokan harinya membebaskan Rabi'ah. Sebelum Rabi'ah dibebaskan, pedagang tersebut sempat menawarkan Rabi'ah untuk tinggal di kota Basrah dan akan menanggung segala keperluan dan kebutuhan Rabi'ah. Namun karena kezuhudan Rabi'ah menolak, dan sesuai janjinya, jika ia bebas, maka Rabi'ah akan mengabdi hidupnya hanya untuk beribadah. Selanjutnya, kehidupan sebagai sufi dan pilihan untuk menikah.
Setelah bebas sebagai hamba sahaya, Robiah pergi mengembara di padang pasir. Setelah beberapa saat tinggal di padang pasir, ia menemukan tempat tinggal. Di tempat itulah ia menghabiskan seluruh waktunya beribadah kepada Allah. Robiah juga memiliki majelis yang dikunjungi banyak murid. Majelisnya itu juga sering dikunjungi oleh zahid-zahid lain untuk bertukar pikiran. Robiah hanya sedikit tidur di siang hari dan menghabiskan sepanjang malam untuk bermunajat sehingga ia dikenal sebagai pujangga dengan syair-syair cintanya yang indah kepada Allah. Robiah telah terkenal karena kecerdasan dan ketaatannya ke pelosok negeri sehingga ia menerima banyak lamaran untuk menikah. Robiah menolak seluruh lamaran itu dan memilih untuk tidak menikah. Meskipun tidak menikah, Robiah sadar bahwa pernikahan termakluk sunnah Allah. Sebab tidak ada kependetaan bahasa Arabnya itu rahbaniyah dalam syariat Islam. Robiah memilih untuk tidak menikah karena ia takut tidak bisa bertindak adil terhadap suami dan anak-anaknya kelak, karena hati dan perhatiannya sudah tercurahkan kepada Allah. Tidak ada satupun di dunia ini yang cintai Robiah kecuali Allah, sehingga atas dasar itulah Robiah memutuskan untuk tidak menikah sehingga akhir hidupnya. Selanjutnya syair-syair Robiah. Tujuan Robiah yaitu kepada Tuhan karena Tuhan, bukan kepada Tuhan karena mengharap. Sehingga ia menuliskan lagi syair seperti, Ya Allah, jika sekiranya aku beribadah kepada Engkau karena takut akan siksa neraka, maka bakarlah aku dengan nerakamu. Dan jika aku beribadah kepada Engkau karena harap akan masuk surga, maka haramkanlah aku daripadanya. Tetapi jika aku beribadah kepada Engkau hanya karena semata-mata karena kecintaanku kepadamu, maka janganlah, ya Ilahi, Engkau haramkan aku melihat keindahanmu yang azazi. Puisi cinta Robiah yang sangat masyhur adalah, Aku mencintaimu dengan dua cinta, cinta karena diriku dan karena dirimu. Cinta karena diriku adalah keadaanku yang senantiasa mengingatkanmu, karena dirimu adalah keadaanku mengungkapkan tabir sehingga engkau kulihat. Baik ini maupun itu, pujian bukanlah bagiku, bagimu pujian untuk semuanya. Dari beberapa kisah di kehidupannya, pernah suatu ketika ulama sufi ini diceritakan bahwa suatu ketika ia tengah berjalan di kota Baghdad sambil membawa air dan obor di tangan kirinya. Salah seorang kemudian bertanya, hendak engkau kemanakan air dan obor tersebut? Robiah pun menjawab, aku hendak membakar surga dengan obor ini dan hendak memadamkan neraka dengan air ini, supaya orang-orang tidak lagi mengharapkan surga maupun tidak menakutkan neraka ketika beribadah. Berdasarkan penjelasan saya tadi terkait biografi dan ajaran tasawuf Robiah Al-Adawiyah, dan dapat kita simpulkan, yang pertama, Robiah Al-Adawiyah adalah sufi wanita yang memberi nuansa tersendiri dalam dunia tasawuf dengan mengenai konsep mahabbah, sebuah konsep pendekatan diri kepada Tuhan atas dasar kecintaan, bukan karena takut akan siksa neraka ataupun mengharap surga. Cinta Robiah merupakan cinta yang tidak mengharap balasan. Robiah adalah seorang zaidah sejati. Beliau merupakan pelopor tasawuf mahabbah, yaitu penyerahan diri total kepada kekasih Allah, dan ia pun dikenang sebagai ibu para sufi besar atau the mother of the grand master. Hakikat tasawufnya adalah al-hab al-ilah, mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta ilahi al-hab al-ilah dalam pandangan kaum sufi memiliki nilai tertinggi. Bahkan kedudukan mahabbah dalam sebuah maqamat sufi tak ubahnya dengan maqam ma'rifat, atau antara mahabbah dan ma'rifat merupakan kembar dua yang satu sama lain tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya ada beberapa keteladanan yang dapat kita ambil dari Robiah Al-Adawiyah. Yang pertama, Robiah telah menghafal Al-Quran sejak usia 10 tahun. Robiah telah menanamkan Al-Quran dalam hidupnya sejak kecil. Sejak usia 10 tahun pun Robiah telah berusaha menghafal Al-Quran. Al-Quran membuatnya mampu membedakan kebaikan dan keburukan. Yang kedua, berusaha melakukan semuanya dengan ikhlas.
Semasa hidupnya, Robiah tak pernah bangga ketika dipuji, ia pun tak pernah sedih ketika orang lain menghormatinya. Ia menjalankan kehidupannya dengan ikhlas. Dan apapun kata orang dibiarkannya. Yang Robiah amat pedulikan adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia ingin Allah mencintainya. Robiah tidak takut kepada kemurkaan orang lain, karena ia hanya takut kepada Allah. Ia juga memberi keyakinan kuat bahwa Allah selalu memberi segala yang terbaik untuk dirinya. Yang ketiga, Robiah disiplin dalam melaksanakan sholat. Yang keempat, tulus dalam berbagi ilmu. Robiah al-Adawiyah semasa hidupnya tulus dalam berbagi ilmu. Rumah sederhananya selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin belajar ilmu agama Islam. Selanjutnya, Robiah tidak silau terhadap kemewahan dunia. Diri Robiah sangat mencintai Allah sehingga ia tidak silau terhadap kemewahan dunia. Robiah bersikap bijaksana ketika melihat sesuatu kemewahan. Pada suatu saat, ia pernah melihat emas yang memenuhi gudang. Ia tidak merasakan kegembiraan berlebihan. Ia pun tidak kagum terhadap emas itu. Ia selalu ingat bahwa dirinya tidak ingin tenggelam dalam kemewahan dunia. Selanjutnya, sabar dalam menghadapi berbagai ujian. Ketika dihadapi berbagai ujian, termasuk ujian berupa tubuh mengalami rasa sakit, Robiah tetap sabar. Ia menghadapi semuanya dengan wajah berseri. Ia selalu bersyukur ketika dirinya diberi ujian oleh Allah. Selanjutnya, tidak pernah ingin menyusahkan orang lain. Dalam kehidupan sederhana, rumahnya sederhana, pakaiannya sederhana, makan dan minumnya pun tidak dilakukannya secara berlebihan. Rumah Robiah begitu kecil. Pernah suatu saat ada orang ingin membantu Robiah dengan bermaksud memberikan rumah yang lebih layak untuk Robiah, namun Robiah menolaknya dengan sangat halus. Ia tidak ingin menyusahkan orang lain. Ia juga tidak ingin meminta belas kasihan dari orang lain. Robiah merasa malu meminta kekayaan dari orang lain. Mungkin kesekian keteladanan yang dapat kita ambil dari sosok Robiah al-Adawiyah. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf jika terdapat kesalahan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.